Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnama Isa dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 5 Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran ingin menjelaskan tentang bagaimana sih konsep rojak dan khauf menurut Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub. Dalam menyampaikan materi ini, saya akan memulai dengan membahas bagaimana kehidupan manusia di era modern. Nah, mereka itu seringkali tidak bisa lepas dari ambisi untuk mencapai apa yang disebut kesuksesan. Nah, mereka itu seringkali berlomba-lomba untuk mencapainya walaupun dengan jalan yang tidak benar sekalipun. Hal inilah yang mendorong manusia untuk bersaing yang kerap kali dilakukan dengan cara penipuan, manipulasi, kecurangan, bahkan pengkhianatan. Persaingan tidak sehat ini bisa memunculkan rasa kecemasan yang luar biasa dan depresi yang berkelanjutan saat realita tidak sesuai dengan harapan. Mengajarkan agar umatnya selalu menggantungkan hidupnya pada Allah. Allah sendiri telah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam kepasrahan tersebut, kita seharusnya menjalani kehidupan dengan menyertakan rojak, yaitu harapan, dan khauf, yaitu ketakutan. Nah, dalam perspektif tasawuf, konsep ini sudah dibahas dalam berbagai kitab yang dikarang oleh para ulama. Salah satunya yaitu kitab Qutul Qulub yang dikarang oleh Abu Thalib Al-Makki, yang secara spesifik akan saya jabarkan dalam video kali ini. Kita akan memulai membahas tentang siapa sih Abu Thalib Al-Makki itu. Nah, Abu Thalib Al-Makki merupakan pengarang kitab Qutul Qulub yang bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Atiyah Abu Thalib Al-Makki Al-Harithi. Sejarah menyebutkan bahwa beliau lahir di daerah Jabal yang terletak di antara wilayah Wasit dan Baghdad. Abu Thalib terkenal sebagai orang yang saleh, zuhud dalam beribadah, banyak berbicara tentang ketaatan, dan sering menyampaikan tentang ketauhidan. Dikatakan bahwa Abu Thalib Al-Makki seringkali melakukan riyadhah dan puasa bertahun-tahun, dan hanya mengkonsumsi tumbuhan saja, sehingga menyebabkan kulitnya berwarna kehijau-hijauan. Abu Thalib Al-Makki terkenal sebagai tokoh sufi yang cukup menguasai ilmu hadis dan ilmu tasawuf. Disebutkan bahwa ketika keluarganya hijrah ke Mekah, dia mendapatkan bimbingan dari Abu Sa'id Ibnul Arabi yang merupakan salah satu murid dari Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke kota Basrah dan Baghdad untuk belajar tasawuf, yang kemudian kembali lagi ke Baghdad untuk mulai menyebarkan ajaran tasawuf. Nah, perbedaan paham tasawuf Abu Thalib Al-Makki dengan masyarakat Baghdad menimbulkan ketidakcocokan, sehingga Abu Thalib memiliki sedikit pengikut dan jamaah. Dalam perjalanan mencari ilmunya, Abu Thalib Al-Makki memiliki banyak guru yang luar biasa. Di antaranya ada Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar bin Khalid An-Nusyaibi, dan Abu Sa'id bin Ibnul Arabi Al-Bashri, dan masih banyak lagi. Beliau juga menurunkan banyak murid yang tak kalah luar biasa. Di antaranya ada Abu Qasim bin Sarat, Abdul Aziz Al-Ajazi, Muhammad bin Al-Mudaffar Al-Khayyat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang kitab Qutul Qulub. Nah, kitab Qutul Qulub ini ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki untuk menguraikan jalan menuju cinta Allah dan ketauhidan bagi murid-murid yang menapaki jalan tasawuf. Kitab Qutul Qulub disusun dengan format nasr berbentuk fasal atau dijelaskan secara tematik. Nah, dalam pembukaan setiap fasal itu ada ayat Al-Quran atau hadis yang relevan. Nah, kitab ini juga dilengkapi dengan kisah inspiratif para sahabat Nabi dan para sufi terdahulu. Dalam penyampaiannya itu Abu Thalib cenderung memunculkan dialog introspeksi yang mencerminkan gaya penulisan sufi yang cenderung reflektif. Kitab Qutul Qulub membahas tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan hati, penguatan iman, serta pengembangan akhlak yang mulia. Kitab ini juga membahas tentang berbagai aspek penting seperti keutamaan niat, ikhlas, maqamat dan ahwal, hingga tata cara menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Kitab ini menjadi rujukan bagi para sufi setelahnya termasuk Imam Al-Ghazali.
Selanjutnya kita akan membahas tentang dua konsep dalam kitab Qutul Qulub, yaitu roja dan khauf. Nah, apa sih roja itu? Roja dalam kitab Qutul Qulub dimaknai sebagai rasa syukur dengan harapan agar tetap berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Menurut Abu Thalib Al-Makki, orang yang memiliki tingkatan tertinggi dalam makom roja itu harus memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, memiliki kecenderungan hati yang kuat untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melakukan semua amal soleh dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, menjaga pikiran dan perbuatan dari dosa dan melawan hawa nafsu. Yang keempat, konsisten dalam beribadah. Abu Thalib Al-Makki menjelaskan bahwa untuk mencapai makom roja, seseorang harus memiliki sifat-sifat dasar. Salah satunya yaitu berprasangka baik, karena dengannya seseorang akan semakin dekat dengan Allah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang khauf. Apa sih khauf itu? Khauf diartikan sebagai rasa takut bercampur rasa hormat dan rasa kagum akan kebesaran Allah. Nah, khauf ini dapat ditempuh dengan jalan ilmu, sehingga ketakutan ini mendorong seseorang untuk semakin dekat dengan Allah. Abu Thalib Al-Makki mengkategorikan khauf menjadi beberapa jenis. Yang pertama, khauf berdasarkan Islam. Kedua, khauf orang yang awam. Ketiga, khauf orang beriman. Dan yang keempat, khauf orang yang sangat beriman. Menurut Abu Thalib Al-Makki, seorang yang beriman itu memandang khauf bukanlah sesuatu hal yang negatif, tetapi ketakutan ini menjadi pendorong seseorang untuk merenungkan hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada beberapa tingkatan dalam khauf. Yang pertama, takut akan kematian dan hari akhir. Yang kedua, takut menjadi orang munafik. Dan yang ketiga, takut kehilangan keimanan dan berhenti belajar tentang agama. Roja dan khauf diibaratkan sebagai siang dan malam, juga diibaratkan sebagai dua sayap burung yang tidak terpisahkan. Ketika seseorang merasakan roja, maka otomatis ia juga merasakan khauf. Nah, kesempurnaan roja ini dapat dicapai ketika seseorang menyertakan rasa takut di dalam hatinya. Jadi, konsep roja dan khauf itu tidak dapat dipisahkan. Kitab Qutul Qulub ini disusun dengan gaya penulisan yang indah dan penuh hikmah, sehingga pembaca mampu merenungkan makna yang disampaikan. Kitab ini juga dilengkapi dengan ayat Al-Quran dan hadis, serta kisah inspiratif dari para sufi terdahulu yang kaya akan sumber ajaran Islam. Kesimpulannya, keseimbangan antara roja dan khauf mendorong seseorang untuk selalu optimis terhadap rahmat Allah, namun juga tidak mengabaikan untuk selalu menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya ketika manusia itu memiliki problem dalam kehidupannya, wajib untuk mempelajari dan memahami kedua konsep ini, karena dengannya ia akan mendapatkan solusi dan jawaban akan tantangan di era modern saat ini. Sekian pemaparan materi tentang konsep roja dan khauf menurut Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya itu dari Allah, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.